Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 SMK. Ya, kali ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Oke, tujuan kewirausahaan itu ada berapa? Yang pertama itu bisa meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang kedua, bisa mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, itu bisa membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul di kalangan masyarakat. Ini adalah bisa menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat tentunya. Ya, sekarang fungsi-fungsi wirausaha itu apa aja? Yang pertama itu bisa mengusahakan inovasi-inovasi baru. Nah, seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, salah satu singkatan atau kepanjangan dari PKK adalah kreatif. Ini artinya bisa menciptakan hal baru, ya, bisa menciptakan sebuah produk baru atau yang sudah ada kemudian modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bentuk barang baru. Ya, itu bisa mengusahakan inovasi baru. Kemudian yang kedua adalah bisa membuka pasar baru. Ya, karena dengan materi PKK ini diupayakan memang generasi muda itu bisa menciptakan atau membuka peluang usaha sendiri, bisa membuka pasar sendiri, ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu yang ya. Kemudian yang ketiga, fungsi wirausaha itu bisa memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Nah, jadi mungkin bisa menciptakan peluang usaha yang baru yang sebelumnya belum ada. Nah, itu bisa jadi salah satu fungsi dari wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah memulai produksi barang atau jasa baru. Nah, jadi diharapkan dengan PKK ini atau fungsi-fungsi wirausaha ini nanti bisa ada kemampuan atau ada keberanian untuk memulai produksi sebuah barang atau produksi jasa baru. Oke, itu fungsi-fungsi wirausaha. Kemudian sasaran kewirausahaan itu siapa aja? Yang pertama itu otomatis generasi muda. Nah, kemudian pelajar dan anak putus sekolah. Nah, pelajar kita SMK, di SMK diadakan atau dimasukkan materi produk kreatif kewirausahaan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pelaku ekonomi tentunya, yaitu pengusaha kecil dan koperasi. Kemudian yang terakhir adalah instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Nah, diharapkan mungkin kelompok masyarakat atau organisasi itu juga bisa menciptakan peluang usaha sendiri, ya, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian asas kewirausahaan. Ya, ini asas kewirausahaan ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan berpikir, kemudian bertindak kreatif dan inovatif. Nah, tentunya itu sangat dibutuhkan ya, kreatif dan inovatif. Ya, kemampuan berpikir untuk membuat barang baru, kemampuan berpikir untuk baru dan seterusnya. Kemudian bekerja secara tekun, teliti dan produktif. Kemudian berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, dan yang terakhir bisa memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis serta berani mengambil resiko. Nah, itu beberapa asas yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke, kemudian kita coba kelompokkan jenis-jenis usaha. Pertama itu bidang usaha produksi atau industri, kemudian bidang usaha jasa, kemudian bidang usaha online, dan yang keempat bidang usaha industri kreatif, dan tentunya masih banyak bidang usaha yang lain yang mungkin belum saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu jenis-jenis usaha di bidang produksi atau industri.
Ini adalah usaha yang menjual barang dari mulai mengubah bahan atau barang menjadi barang lain yang berbeda bentuk maupun sifatnya sehingga memiliki nilai tambah. Nah, itu bidang usaha produksi atau industri. Kemudian yang kedua, bidang usaha jasa adalah usaha yang menjual jasa servis, kemudian layanan yang membutuhkan keahlian ataupun yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Jadi otomatis yang jasa ini tidak menghasilkan produk ya, tapi melayani jasa. Kemudian bidang usaha online adalah usaha yang menjual jasa atau barang dengan menggunakan layanan internet atau aplikasi di dunia maya. Ya, di saat revolusi industri 4.0 ini sudah tentu kita sudah tidak asing lagi dengan dunia maya atau internet ya. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu memasarkan produknya melalui dunia maya atau internet ya, bisa medsos dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bidang industri kreatif. Ini adalah usaha yang menawarkan hasil inovasi dan kreasi dalam penciptaan hasil karyanya dan pencapaian informasi melalui teknologi serta pengetahuan. Ya, jadi mungkin yang sekarang dibutuhkan memang bidang usaha industri kreatif ya. Karena banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat atau mendukung industri kreatif yang mungkin bisa kita usahakan ya. Oke, kemudian karakteristik kewirausahaan. Oke, ada beberapa karakteristik kewirausahaan, ada 12 ya. Yang pertama itu percaya diri ya, keberanian untuk berkreasi, berinisiatif, kemudian menuangkan gagasan, kemudian semangat bekerja keras, tekun menjalankan usahanya. Ini merupakan bentuk dari percaya diri yang akan menopang kesuksesan seorang wirausaha. Nah, itu karakteristik sifat kewirausahaan yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik atau sifat kewirausahaan yang kedua adalah orientasi hasil. Ya. Hasil dari suatu pekerjaan bukan hanya perolehan uang semata, tetapi lebih pada bagaimana produk yang akan kita tawarkan bisa diterima oleh pelanggan. Nah, kemudian menjadi ikon bagi produk kita. Ya, sehingga jangka panjangnya usaha kita bisa stabil karena memiliki pelanggan tetap. Ya, karena mungkin kita sudah mempunyai brand ya, sudah mempunyai ikon ya, produk kita sudah dikenal dengan kualitas yang baik. Itu orientasi hasil. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Nah, seorang wirausahawan itu memang harus berani mengambil resiko. Ya, tidak jawabannya tidak awang-awangan. Jadi ragu-ragu nanti kayak seperti ini dan seterusnya. Ya, kita akan belajar cara mengatasi masalah dan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Kegagalan akan membuat kita semakin dewasa dalam membuat suatu keputusan. Ya, makanya seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko. Oke, kemudian karakteristik atau sifat kewirausahaan yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Oke, menjadi pemimpin pada suatu tim itu bukan berarti memimpin orang lain, tetapi yang terpenting adalah mampu memimpin diri kita sendiri dari sikap emosi, egois dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, jadi tidak hanya sekedar memimpin orang lain, tidak hanya sekedar memerintah orang lain, tapi bagaimana kita bisa memanage ya diri kita sendiri dari sikap emosi, egois dan sebagainya. Oke, kemudian asas atau karakteristik kewirausahaan yang kelima adalah disiplin. Nah, ini mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, kerja keras dan disiplin merupakan modal dasar untuk menjadi berhasil dalam menjalankan usaha. Nah, jadi seorang wirausaha itu memang harus disiplin.
karena kerja keras dan disiplin itu merupakan modal dasar, ya, modal dasar kita untuk menjadi berhasil dalam menjalankan suatu usaha. Dan yang keenam adalah jujur. Ya, kejujuran dalam berwirausaha ini merupakan hal yang utama, ya, karena menyangkut relasi dan hubungan dengan pihak luar. Nah, jika kita sedikit saja tidak jujur dan diketahui oleh relasi kita, maka akan hilang kepercayaan dari kolega atau relasi kita. Nah, oke, kejujuran ini dapat diartikan juga sebagai rasa tanggung jawab dan tingkat kepercayaan pihak lain terhadap kita. Nah, itu salah satu karakteristik kewirausahaan yang berupa jujur. Oke, kemudian karakteristik yang ketujuh itu adalah pantang menyerah. Ya, saat berada pada posisi kesulitan, itu jangan mudah menyerah. Ya, tetap semangat berjuang, kemudian tetap semangat untuk mencari solusi yang kita hadapi. Itu juga salah satu kunci dari kesuksesan seorang wirausahawan. Oke, kemudian yang kedelapan, karakteristik kewirausahaan yang kedelapan adalah kreativitas yang sangat tinggi. Ya, kreatif dan inovatif itu berarti adanya suatu proses untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, kreatif memang mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, ya, karena untuk menciptakan sesuatu yang baru itu butuh kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian yang kesembilan itu mandiri. Ya, hendaknya kita itu bisa mengendalikan kekuatan diri sendiri atau tim yang ada dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ketika kita punya masalah dengan usaha kita, ya, kita harus coba berusaha untuk mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah, atau mengandalkan hanya tim kita sendiri untuk coba mengatasi atau mencari solusi dengan situasi yang dihadapi. Oke, itu salah satu karakteristik kewirausahaan yang berupa mandiri. Kemudian yang ke-10 adalah optimis. Nah, ini adalah sikap selalu bersifat positif dan berpikir baik terhadap segala sesuatu yang sedang dihadapi adalah sangat dianjurkan bagi para wirausahawan, sehingga akan meningkatkan semangat dalam menjalankan usaha. Ya, kita harus selalu optimis, jangan pesimis. Ya. Kalau pesimis, belum kita sudah tidak akan bisa melangkah kalau kita tidak optimis. Oke, kemudian yang ke-11 adalah mengendalikan emosi. Ya, kita harus mampu mengendalikan dan mengontrol ego dan emosi pada diri kita sendiri. Ya, kita juga harus tahu cara mengendalikan emosi sehingga dapat membuat diri kita tetap nyaman dalam menjalankan usaha. Ya, kontrol emosi. Oke, kemudian yang terakhir adalah tahap kedewasaan. Ini adalah tahap dalam menjalankan usaha sudah tentu akan mengalami suatu proses pengembangan untuk menuju kedewasaan. Ya, tahap kedewasaan ini ada 4 tahapan untuk menuju ke arah pengembangan, ya. Ini yang pertama adalah tahap memulai. Ya, pada tahap ini seseorang memiliki niat dan tekad untuk melakukan sesuatu dengan mempersiapkan segala sesuatu yang untuk usahanya. Nah, jadi ada niat, kemudian juga ada tekad untuk mempersiapkan segala sesuatu yang nanti akan dibutuhkan untuk membuka sebuah usaha. Oke, kemudian tahap yang kedua adalah tahap melaksanakan. Ya, pada tahap ini seseorang mulai untuk mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya yang menyangkut pembiayaan, kemudian menyusun tim, kemudian model pemasaran,
kemudian evaluasi, dan lain-lain. Ya, itu tahap melaksanakan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha. Nah, ketika hasil usaha yang telah dicapai itu perlu dilakukan sebuah analisis perkembangannya, ya, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi diperlakukan. Jadi usaha yang telah berjalan kita analisis, kemudian kira-kira untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan usaha kita itu apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Itu tahap mempertahankan usaha. Oke, kemudian yang terakhir adalah tahap pengembangan usaha. Nah, jika usaha sudah mengalami perkembangan, maka perluasan usaha atau disebut inovasi itu akan menjadi pilihan yang harus dilakukan agar konsumen tetap setia pada produk yang kita hasilkan. Ya, jadi ketika kita sudah mempunyai produk yang sudah diterima oleh masyarakat, sudah diterima oleh konsumen, kita harus bisa menjaga produk tersebut, kualitas tersebut agar tetap bertahan, bisa diterima oleh masyarakat. Berinovasi, kita harus melakukan usaha supaya produk yang sudah diterima dengan baik di masyarakat itu bisa lebih diterima di masyarakat. Ya, caranya bagaimana ya? Kita harus kreatif dan berinovasi tentang produk yang kita jual. Oke, itu mungkin beberapa materi singkat yang bisa kita pelajari hari ini. Materi berikutnya kita akan coba mengidentifikasi produk kreatif, kemudian faktor keberhasilan berwirausaha, kemudian faktor kegagalan dalam berwirausaha. Ya, akhirnya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.